Selamat malam, Dad. Ini menjadi pertanyaan di batin saya ketika membaca KPR apa? Kisah Para Rasul. Oke. Ketika membaca kisah para rasul, ketika murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, itu terjadi perubahan dan dampak signifikan langsung yang terlihat. Nah, sekarang ini saya renungkan, kita alami baptisan Roh, namun seperti tidak langsung menunjukkan dampak yang sama. Apa ada yang berbeda atau bagaimana ya? Terima kasih Dad atas pencerahannya. Iya, perbedaannya adalah kita ini seringkali masih membatasi atau menyekat-nyekat Roh Kudus yang harusnya bekerja dalam diri kita karena mindset, pemahaman, atau paradigma kita yang masih keliru. Sementara di zaman Yesus dulu, Alkitab menceritakan sudah kira-kira ya 3 tahunan gitulah ya, murid-murid itu ditaburi firman terus. Jadi benihnya sudah tertabur, Roh Kudus dicurahkan, baru dengan mudah benih-benih itu seperti dibikin tumbuh, dibikin langsung tersingkap, terbuka. Sehingga mereka dengan cepat mengalami progres. Nah, kita seringkali sudah mengalami baptisan Roh Kudus, tapi benih firman-Nya itu masih terbatas. Kita seringkali masih terbatasi dengan paradigma-paradigma yang sifatnya agamawi. Kita tanpa sadar masih berpikir, oh Roh Kudus, oh doa, ini kaitannya dengan aspek kerohanian. Tidak, ya. Dalam beberapa minggu terakhir saya menjelaskan bahwa ketika kita terima baptisan Roh, kita mulai bisa berkata-kata dalam bahasa Roh. Saat kita terus melatih manusia batiniah kita, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita ini akan seperti menciptakan ada empat portal rohani, begitulah kira-kira, 4 pintu gerbang rohani gitu kira-kira, yang digambarkan dalam kitab Kejadian 2 itu seperti empat sungai yang menjadi anak cabang dari sungai yang ada di Taman Eden. Ya, kita bilang dalam kitab Kejadian pasal 2, Tuhan membuat ada sungai mengaliri Taman Eden dan terbagi menjadi 4 cabang, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Nah, ini semua empat-empatnya ini itu punya makna, punya arti. Dan makna atau artinya itu tidak cuma berkaitan dengan aspek kerohanian. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita itu bukan hanya berkaitan dengan aspek kerohanian doang, tapi justru membawa kita berkaitan secara langsung dengan aspek hidup sehari-hari. Gitu saudara ya. Jadi nanti saudara akan alami, makin kau doa, makin kau sungguh-sungguh mencari Tuhan, melatih manusia batiniahmu, saudara akan mendapati ini pikiran kita itu seperti didevelop oleh Tuhan. Wah, saudara akan menjadi pribadi yang punya banyak kreativitas, punya banyak ide, punya kemampuan yang lebih di atas rata-rata. Sehingga untuk saudara istilahnya menemukan emas, menemukan sumber-sumber kekayaan itu gampang banget, mudah sekali ya. Itulah yang ditulis dalam Kejadian pasal yang kedua. Kalau saudara terus melatih manusia rohmu, Alkitab bilang kepribadianmu itu juga bisa mengalami perubahan. Saudara akan jadi pribadi yang mudah bergaul, mudah sekali berinteraksi dengan orang lain. Sehingga sebagai akibatnya kita ini punya banyak peluang, punya banyak koneksi. Dan itu semua pasti akan memberi manfaat dalam hidup kita sendiri. Ya, jadi ada banyak manfaat yang kita akan peroleh. Kita doa kuat dalam bahasa roh, manusia batiniah kita terus disegarkan. Sehingga respon-respon yang kita munculkan saat menghadapi situasi keadaan tertentu, itu akan selalu ilahi. Nah, ini penting sekali. Jadi saya betul-betul mendorong saudara untuk memastikan, ayo kita jangan hanya sekedar tahu tentang bahasa roh,
Tapi mari kita mulai praktekkan ya. Buat saudara yang sudah memiliki buku Membangun Manusia Roh, tolong dibaca, tolong dipraktekkan, supaya saudara betul-betul mengalami baptisan Roh Kudus yang terjadi dalam dirimu itu tidak pernah sia-sia. Tidak cuman hanya sekedar membuat kita bisa doanya itu si lama-lama, si baru-baru, si niki-niki, si niku-niku, gitu saudara. Jangan cuman begitu doang, tapi betul-betul membawa kita alami rentetan terobosan, membawa kita alami berbagai macam interaksi dengan dimensi roh. Setuju ya saudara ya? Haleluya. Saya mau saudara belajar memahami begini. Perhatikan ini baik-baik. Hidup kita jadi seperti sekarang ini disebabkan karena kita melewati rentetan peristiwa yang ikut mempengaruhi, ikut membuat kita memiliki karakter, pembawaan, dan sekaligus kepribadian seperti yang sekarang. Nah, sementara semua yang kita alami di waktu lampau yang membentuk kita jadi seperti sekarang, itu seringkali peristiwa-peristiwa yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang bukan dari Tuhan. Nah, makanya kita perlu banget mulai mengkondisikan diri kita untuk lebih banyak, lebih sering mengalami interaksi dengan realita Tuhan. Dan interaksi itu harus terjadi dalam diri kita sedemikian rupa dengan kuat, sampai betul-betul mencetak ulang keberadaan kita, mencetak ulang jati diri kita, mengubahkan kepribadian kita. Gitu kira-kiranya saudara. Oke ya, jelas ya, paham ya? Roh Kudus akan menolong kita untuk mengalami itu semua.